Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang rumusan dari Paticca Samuppada dan apa tujuan dari kita mempelajari Paticca Samuppada. Nah, Paticca Samuppada itu sendiri merupakan bagian dari hukum kebenaran universal yang berlaku di mana saja, kepada siapa saja, tanpa membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang menganut keyakinan agama Buddha ataupun non-Buddhis. Pada intinya, hukum Paticca Samuppada berlaku untuk semuanya, kapan saja dan di mana saja, terutama di 31 alam kehidupan. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi hari ini, yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan isi hukum Paticca Samuppada, terutama rumusan dari hukum Paticca Samuppada. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan mempelajari dari hukum Paticca Samuppada ini. Baik, kita akan memulai pembahasan tentang materi perdana dari Paticca Samuppada ini. Nah, apa itu Paticca Samuppada? Kalau kita lihat dari kata, ya, Paticca Samuppada terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah Paticca, Sam, dan Upada. Artinya adalah menempati atau tinggal, Sam itu siap, dan Upada itu artinya timbul. Apa maksud dari pernyataan ini? Nah, Paticca Samuppada itu berarti keadaan yang menempati dan siap untuk timbul. Jadi sebenarnya segala sesuatu di dunia ini itu eh, siap untuk timbul jika ada faktor yang mengondisikan. Kenapa bisa timbul? Karena adanya kondisi-kondisi yang saling bergantungan. Jadi karena ini ada, maka itu muncul, ya. Karena kemunculan ini maka muncullah itu. Nah, demikian. Nah, sebab akibat ini saling bergantungan. Artinya ketika tidak ada ini maka itu tidak muncul seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat rumusan dari Paticca Samuppada yang terdapat dalam Majjhima Nikaya 232. Ya. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik. Imasming sati idang hoti. Imasming asati idang nahoti. Imasupada idang upajati. Imasa niroda idang nirujati. Artinya kurang lebih begini. Dengan adanya ini maka ada itu. Dengan adanya ini, dengan tidak adanya ini maka tidak itu. Tidak ada itu. Dengan timbulnya ini maka timbul itu, dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Apa maksud dari rumusan ini? Nah, kita bisa memahami sebagai berikut. Bahwa sesuatu yang telah ada akan membawa pada kemunculan yang lain. Nah, kita bisa melihat di sekitar kita. Misalnya, dengan adanya gadget yang ada di tangan kita, maka muncullah keinginan untuk menggunakan. Bisa untuk bermain media sosial, bisa juga untuk mencari sesuatu, browsing, atau untuk komunikasi dengan mengirimkan email atau chatting, atau bisa juga untuk menonton dengan melihat YouTube dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa dengan keberadaan gadget yang ada di tangan kita membuat muncul keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Jika sesuatu muncul, itu menyebabkan sesuatu yang lain yang muncul. Nah, dari kasus yang pertama, jika keinginan itu muncul dalam diri kita, maka kita cenderung ingin memenuhi keinginan tersebut. Misalnya, dari kebiasaan kita menggunakan gadget, maka akan timbul kemelekatan dalam diri kita. Misalnya, kita sulit untuk melepaskan gadget karena kita ingin mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kabar teman-teman kita? Apa yang mereka lakukan?
atau berita-berita yang ada di media sosial itu apa saja. Jadi kita ingin mengetahui banyak hal yang terjadi di dunia ini. Nah, itu semakin lama kalau kita penuhi terus keinginan-keinginan itu, maka kemelekatan itu semakin kuat. Bangun tidur kita langsung melihat gadget, ya, bukan memikirkan yang lain. Nah, ini menandakan bahwa jika sesuatu muncul, itu menyebabkan kemunculan yang lainnya. Jika sesuatu tidak muncul, beberapa hal yang lain tidak muncul. Nah, meskipun ada gadget, tetapi kalau kita bisa mengendalikan keinginan kita, maka kemelekatan yang tadi muncul itu bisa tidak ada, ya. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang memiliki gadget tapi tidak melekat dengan gadgetnya, tidak melekat dengan handphonenya, tidak melekat dengan aplikasi yang ada di handphonenya. Mereka bisa hidup bahagia tanpa itu. Nah, ini menandakan bahwa ketiadaan keinginan yang kuat untuk memenuhi, ya, untuk mencari hiburan yang ada di dalam gadget membuat ia tidak melekat dengan adanya gadget tersebut. Nah, ini menarik. Jadi karena tidak ada keinginan untuk bermain, ya misalnya TikTok atau game online, maka kemelekatan terhadap game online itu tidak ada. Kemelekatan terhadap bermedia sosial pun tidak ada. Jadi handphone itu hanya digunakan sebagai alat komunikasi seperlunya saja. Yang terakhir, jika sesuatu itu lenyap, itu menyebabkan beberapa hal yang lain lenyap. Nah, jika seseorang mampu melenyapkan keinginan, maka tiada lagi kemelekatan yang ada dalam dirinya. Nah, ini bisa muncul manakala orang-orang berhasil mencapai tingkat kesucian arah. Dia bisa memutus, ya. Nah, dalam materi yang akan datang akan diajarkan tentang dua akar. Akar masa sekarang dan akar masa lampau. Apa yang dimaksud dengan dua akar? Nah, akar masa sekarang adalah keinginan kita. Kalau seseorang mampu mengatasi keinginan-keinginan itu, maka tidak ada lagi hal yang akan melekatinya. Nah, itu terkait dengan masa sekarang. Sebaliknya kalau masa lampau adalah kebodohan. Kalau seseorang berhasil mencabut kebodohan dalam dirinya, mengikis kebodohan dalam dirinya, maka hal-hal yang lain tidak akan muncul. Apa hal-hal yang lain? Salah satunya adalah bentuk-bentuk karma. Nah, ini adalah penjelasan dari rumusan Paticca Samuppada. Nah, teman-teman bisa membuat contoh-contoh yang lain yang relevan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mampu membuat contoh ini, maka pemahaman kita terhadap Paticca Samuppada menjadi lebih jelas. Nah, jadi tujuan kita mempelajari Paticca Samuppada itu adalah untuk memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya yang ada di sekitar kita. Sering kita tertipu oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Seolah-olah itu adalah suatu kebenaran, tetapi itu sesungguhnya tidak benar. Nah, kenapa demikian? Karena itu adalah kebenaran yang sifatnya semu yang memang menjadi kesepakatan dalam masyarakat tersebut. Nah, dari hukum Paticca Samuppada ini kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang berkondisi yang timbul tanpa sebab. Coba jelaskan kepada saya. Apapun yang ada di sekitar kita itu muncul karena pasti ada sebab yang mendahuluinya. Teman-teman bisa sampai ke kampus ini pasti ada sebab-sebab yang mendahuluinya, ya. Karena naik kendaraan atau kondisinya sehat, karena kampus dalam kondisi yang baik sehingga kita bisa hadir dalam kelas. Apapun yang berkondisi, apa itu yang berkondisi? Yang mengalami proses muncul, berlangsung, dan lenyap. Semuanya itu muncul karena adanya sebab-sebab sebelumnya. Coba teman-teman merenungkan hal itu. Ya, pasti semuanya ada sebab yang mendahuluinya. Nah, kita bisa melihat kasus-kasus yang ada di sekitar kita ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Kemunculan dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita pasti disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya atau kondisi-kondisi yang sebelumnya ada. Nah, coba teman-teman untuk memperjelas ini bisa berdiskusi dengan teman yang lain terkait kemunculan kondisi-kondisi